Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Wafa, peserta PKG PJOK dari BPKB Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, kelas 06. Di kesempatan kali ini, saya akan mendiseminasikan program saya terkait bab komunitas belajar sekolah. Di kesempatan ini saya mengangkat RTL, rencana tindak lanjut program tersebut, dengan judul Ekstra Olahan Melon, yaitu edukasi sekolah, keterampilan olahraga panahan model paralon. Nah, harapan saya adalah sekolah saya ini akan saya brand sebuah sekolah yang mempunyai karakter siswa yang menyukai olahraga panahan dari paralon. Untuk lebih jelasnya, nanti saya akan mengaplikasikan diseminasinya melalui PowerPoint saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu guru semuanya mengganggu waktunya untuk menyempatkan waktunya memperhatikan dan diskusi masalah kegiatan pembelajaran di komunitas belajar sekolah kita, yaitu Kopiyosma, Komunitas Orang Pintar Yoso Mulyo 5. Di kali ini Bapak Ibu, saya mempunyai program yaitu berjudul Ekstra Olahan Melon. Nah, ini maksudnya adalah edukasi sekolah, keterampilan olahraga panahan model paralon. Sebelum saya masuk ke materi, saya disclaimer sebentar bahwasanya pada umumnya panahan itu adalah pakai kayu beberapa macam tradisional, terus standar bu sama kompon. Nah, ini yang kompon sama standar ini sudah ranahnya ke nasional dan internasional. Sedangkan ini masih dalam ranah daerah saja atau tingkat kabupaten juga provinsi. Nah, harapannya ini bisa sampai nasional. Baik Bapak Ibu guru, saya langsung masuk ke yang pertama. Saya sampaikan tentang tujuan program. Satu, saya membuat dua tujuan. Yang pertama, membuat suatu karya berupa produk, benda, atau alat busur panah dari paralon, dan produk berupa gerak keterampilan melepaskan anak panah di fase dasar. Jadi nanti anak kelas 6 ini sasarannya adalah kelas 6 Bapak Ibu, Bu Kepala Sekolah. Ini berbasis pembelajaran project. Nah, sasarannya adalah kelas 6. Ini sebagai wujud juga nanti tugas akhir. Begitu. Yang kedua, mengenalkan dan mempopulerkan olahraga panahan model paralon di lingkungan sekolah. Khususnya dan di Kecamatan Gambiran pada umumnya. Jadi tujuan saya di sini membuat paralon, olahraga panahan paralon ini ingin membranded sekolah ini sebagai sekolah yang muncul karakternya di olahraga panahan paralon. Begitu. Selanjutnya, latar belakang program. Yang pertama, pentingnya kebutuhan aktivitas gerak sepanjang hayat sebagai wujud budaya positif untuk kemandirian murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena memang siswa ini adalah tidak terlepas dari pendidikan gerak dengan menyisipkan olahraga yang insya Allah inovatif dan menarik. Ini bisa membawa anak-anak lebih aktif dalam bergerak. Yang kedua, minimnya minat olahraga panahan di wilayah Kecamatan Gambiran. Dengan latar belakang ini,
saya ingin Kecamatan Gambiran ini lebih populer di olahraga panahan. Nah, diawali dengan yang sederhana, panahan model paralon yang lebih sederhana. Yang ketiga, karena seringnya ada event perlombaan tingkat kabupaten yang bisa membuka kesempatan siswa untuk berkompetisi di tingkat kabupaten. Nah, ini pengalaman pertama kemarin siswa kita Inces sama siapa itu? Nara. Nah, itu kita sudah punya pengalaman di 1 tahun kemarin. Nah, itu hasilnya juga tidak mengecewakan. Kita dapat peringkat di tengah, ya, di tengah-tengah. Peringkatnya di tengah, tidak di dasar sendiri, enggak. Artinya karena itu pengalaman pertama, insya Allah itu suatu prestasi yang positif. Yang selanjutnya adalah capaian langkah-langkah dan tujuan akhir yang diharapkan. Capaian untuk siswa mampu membuat karya berupa busur panah, dan selanjutnya alat tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas gerak, keterampilan dengan dasar melepas anak pada fase dasar, melepas anak panah di fase dasar, dan bisa membidik tempat sasaran di harapan berikutnya. Yang kedua, langkah-langkah siswa menyusun proyek dalam tiap kelompok, menyusun jadwal kerja kelompok, dan mendata bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, tujuan akhir yang diharapkan siswa mampu memanajemen suatu proyek dalam menciptakan suatu karya dari pengalamannya, sehingga dari pengalaman tersebut muncul karakter yang berani, mandiri, kreatif dalam merealisasikan ide-ide mereka, serta dari hasil keterampilan gerak tersebut siswa memperoleh kebugaran sepanjang hayat. Yang tujuan kedua, siswa mampu mengenalkan olahraga panahan model paralon tersebut dalam cakupan lembaga sekolah. Yang kedua, siswa membuat program perlombaan panahan di lembaga sekolah pada akhir pembelajaran semester ganjil dengan pendekatan Sport Education Model SEM melalui bimbingan dan pendampingan oleh guru. Perlu diketahui Bapak Ibu, yang di tujuan kedua ini nanti istilahnya seperti kelas meeting, tapi itu ada aturannya. Jadi berupa SEM itu di dalam kurikulum Merdeka, di ranahnya PJOK ada suatu pendekatan namanya SEM, yaitu anak-anak nanti berperan sebagaimana orang sudah profesional. Di situ ada panitia, ada wasit, ada bendahara, ada yang mencari dana, mencari sponsor. Itu semua yang berperan anak-anak. Jadi anak-anak ini bermain peran melalui pendidikan pendekatan SEM tersebut, begitu. Terus tujuan yang terakhir, tujuan akhir yang diharapkan siswa lebih familiar tentang olahraga panahan model paralon dari semua kalangan, yang nantinya akan berdampak munculnya bibit-bibit atlet yang muncul untuk membuka peluang prestasi di ranah non-akademik demi pemajuan prestasi lembaga. Selanjutnya Bapak Ibu, struktur program dan mitra. Di sini target kelas yang menjadi sasaran proyek adalah semua kelas 6, yaitu yang mencakup 6A dan 6B selama kurang lebih 1 bulan. Yang kedua, target kelas yang menjadi sasaran implementasi program itu adalah semua kelas yang terbagi 2 jenjang nanti, yaitu kelas jenjang bawah dan kelas jenjang atas. Yang ketiga, kegiatan program ini dilaksanakan 2 minggu sekali untuk kokurikuler pada kegiatan Jumat bersih dan sehat, dan akhir pembelajaran semester untuk kegiatan SEM atau kelas meeting. Yang berikutnya, pemrograman proyek dilaksanakan ketika pembelajaran PJOK dan dilakukan secara berkelompok di rumah. Ini progres tugasnya. Berikutnya masih dalam struktur program, hasil kerja kelompok dalam setiap pertemuan didokumentasi, membuat catatan jurnal, dan akhir proyek membuat konten berupa portofolio proyek dan video dokumentasi selama kerja kelompok. Yang berikutnya, mitra utama dalam pembelajaran proyek dan program ini adalah sebagai berikut. 1, ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan guru sebagai pendamping, rekan sejawat, KBS Kopiosma yaitu komunitas belajar sekolah, Kopiosma, komite sekolah, siswa, dan orang tua.
Berikutnya, aset kekuatan yang dimiliki sekolah untuk pemanfaatan proyek ini. Satu, aset manusia, meliputi kepala sekolah, guru, dan siswa. Aset fisik, kita punya halaman yang luas, lapangan di belakang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut. Kemudian aset lingkungan, kita punya lingkungan letak sekolah yang sangat strategis, ya. Untuk itu ini juga bisa dijadikan suatu aset. Yang keempat yaitu aset sosial. Nah, ini adanya komunitas belajar Kopiosma ini menjadi wadah untuk kegiatan dalam memajukan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan pembelajaran di lembaga kita. Dan aset politik, di sini Ibu Kepala Sekolah sebagai pimpinan bisa membuat kesepakatan-kesepakatan dan kerjasama di luar. Ini kaitannya tentang negosiasi dan lain sebagainya. Kemudian aset finansial, ya, aset finansial untuk proyek ini kita memanfaatkan iuran dari siswa sebagian, juga sebagian dana dari pembiayaan BOS sekolah. Dan yang terakhir aset budaya dan agama. Di SD kita ini terdapat beberapa besar keyakinan, ya. Di dalam keyakinan tersebut kita sudah membudaya sifat-sifat toleransi sehingga terjadilah keharmonisan di dalam lingkungan SD kita. Selanjutnya di slide berikutnya, rencana, kegiatan, dan evaluasi. Ada 3 rencana dan kegiatan di evaluasi ini. 1, murid mengumpulkan rencana kegiatan kerja kelompok dan catatan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran proyek. Yang kedua, siswa mengumpulkan jurnal kegiatan kerja kelompok dalam setiap pertemuan kerja. Yang ketiga, guru membuat survei tentang respon siswa terhadap kegiatan program ekstra olahan melon tersebut dengan metode Google Form. Kemungkinan tantangan yang akan terjadi. Yang pertama, kemungkinan yang akan terjadi pendanaan untuk memenuhi kebutuhan bahan dan alat dalam penyelesaian proyek. Yang kedua, konsistensi dalam progres penyelesaian proyek. Yang ketiga, konsistensi siswa dalam menjalankan atau ketertarikan terhadap program yang sudah berjalan. Solusinya, 1, memberikan penguatan untuk bergotong royong dalam memenuhi dana yang dibutuhkan dan koordinasi dengan wali kelas terkait kas jika ada. Yang kedua, memantau secara rutin dan berkala oleh guru terhadap tiap-tiap kelompok terkait perkembangan proyek. Yang ketiga, mengemas kegiatan program seperti perlombaan sungguhan agar antusias siswa tetap terjaga sehingga eksistensi program tetap terus berjalan. Selesai. Demikian Bapak Ibu presentasi program saya kaitannya dengan kegiatan yang selalu berpusat pada murid. Mungkin dari presentasi yang saya sampaikan dan paparkan ada tanggapan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menanggapi beberapa hal. Yang pertama, intinya saya senang dengan adanya program ekstra olahan melon ini yang dilaksanakan oleh guru kita, yaitu guru olahraga Bapak-bapak. Harapan dari saya, apa yang diprogramkan ini nanti bisa terlaksana dengan baik dan akhirnya anak-anak juga bisa menikmati hasilnya. Harapan dari saya seperti itu. Dan dengan membuat karya dari Paralon ini, mudah-mudahan nantinya juga bermanfaat bagi siswa-siswi kita dan juga bagi siswa-siswi yang lain pada umumnya. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan Pak Wafat ini nantinya membawa
kebaikan bagi semuanya dan nantinya menghasilkan karya. Tentunya karya-karya tersebut kita nantikan di hari nanti. Mudah-mudahan harapan dari saya program ini bisa berjalan dengan lancar, baik, dan nantinya bisa menghasilkan karya yang terbaik. Sekiranya apa yang bisa saya sampaikan sampai di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kepala Sekolah atas tanggapannya. Semoga saya bisa menjalankan program ini sesuai harapan Ibu Kepala Sekolah. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Nggih, Putri dipersilakan, Putri Posa. Terima kasih sebelumnya. Saya hanya ingin menanyakan Pak dari program ini. Programnya bagus, luar biasa, dan saya berharap ini bisa menjadi salah satu ikon nanti buat Edi Mulya, karena memang anak-anak ini masih jarang, di mana-mana belum ada. Yang saya tanyakan proyeknya ini nanti sasarannya anak kelas 6. Untuk proyeknya, proyek mewujudkan karya berupa alat itu adalah anak kelas 6. Untuk sasarannya seluruh siswa. Terus standar pembuatan paralon, panah dari paralon itu sudah ada standarnya ya Pak? Iya. Nah, bagaimana kalau untuk kelas bawah seperti kelas 1, 2, itu kan anaknya kecil. Jadi seumpama kita buatkan ya sesuai standar anak-anak biar mereka belajar mulai sejak dini. Sehingga nanti kalau kelas besar ada lomba, mereka sudah luar biasa jadi pemenang di tingkat kampus. Itu masukan saya. Ya. Terima kasih Putri, dapatkan ide. Memang sebelumnya belum saya rancang untuk kelas bawah sama kelas atas dalam tipe model alatnya. Jadi saya buat klasikal, sama semuanya untuk ukuran dan kapasitas. Dengan adanya masukan dari Putri, ini akan saya rancang. Yang kecil nanti akan dimodifikasi lebih sederhana. Kepada Putri, monggo. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk Pak Wafa. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Ini saya menggarisbawahi dari yang disampaikan oleh Putri tentang alat. Jadi disesuaikan dengan keadaan siswa. Selanjutnya masukan dari saya, sepatu ekstra itu juga disendirikan karena seperti kata Putri Posa tadi, kita mencari bibit. Jadi kalau dari awal itu kita mulai merintis. Nah, merintis itu betul-betul kita persiapkan anak-anak dengan bisa dibilang kondisinya memang sesuai. Jadi mereka tahu tahap itu dari awal. Karena apa? Jangka panjangnya kita punya bibit. Lebih bagus lagi kalau besok sampai ke SMP itu bisa membawa nama sekolah kita. Dari mana? Dari Yosol 5. Gurunya siapa? Pak Wafa dan guru lainnya. Itu saja dari saya. Jadi titik berat tadi saya mendukung dari Putri. Kedua, waktunya disendirikan. Jadi benar-benar anak-anak itu waktunya cukup untuk memahami itu. Terima kasih. Sukses untuk Pak Wafa membawa nama sekolah dan anak. Terima kasih. Terima kasih Mas Bernard kepada Putri. Saya tanggapi yang disampaikan Putri bahwasanya memang ekstra ini sudah ada di hari Sabtu. Nah, namun di ekstra ini karena kesediaan alat kurang, sehingga saya punya inisiasi melakukan pembelajaran proyek. Saya pakai adalah pembuatan karya berupa alat busuk panah dari paralon tersebut untuk anak kelas 6. Jika nanti ranahnya nanti sasarannya ketika sudah terwujud ibu, alat-alatnya banyak, nah ini nanti diproyeksikan ke kegiatan ekstra sehingga nanti alatnya memadai lucu. Itu ranahnya sejauh ini saya. Terima kasih.
Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri presentasi saya kali ini. Terima kasih atas atensi perhatian Bapak-Ibu semuanya dan kami tidak surat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.